Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Homsin dan selamat datang di Saci TV. Di video kali ini aku nggak mau lama-lama openingnya karena aku pengen masuk ke kisahnya langsung. Dimana ini cerita terjadi di tahun 2015, ada hantu numpang nebeng sepeda motor. Hei, kok bisa dia nebeng nggak bayar? Kita langsung masuk aja yuk ke kisahnya. Masuk! Terima kasih terlebih dahulu kepada Albert. Siapakah Albert ini? Albert adalah seorang teman aku yang mau berbagi kisah ini. Jadi kisah ini terjadi di tahun 2015 yang lalu, di mana Albert ini pekerjaannya adalah seorang penari profesional. Pada suatu hari, waktu itu hari Sabtu, ya seperti biasa Albert sebagai seorang penari profesional itu biasanya memang menerima job atau pekerjaan. Nah, pada hari itu dia juga menerima pekerjaan nih, di hari Sabtu malam minggu, di acara gathering sebuah perusahaan gitu yang diadakannya itu di sebuah hotel di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Nah, Albert ini kos, dia tuh perantau ya, penari profesional yang merantau dari Surabaya ke Jakarta. Dia kos di daerah Ben Hill, Jakarta Pusat ya, kalau nggak salah Ben Hill itu Jakarta Pusat kan. Nah, tapi karena itu malam minggu, Albert seperti biasa dia males pulang ke kosannya di Ben Hill. Dan dia berniat untuk pulang ke rumah temannya, nginep di rumah temannya di kawasan Bekasi. Nah, rute yang mau dia ambil seperti biasa dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia itu, dia langsung mau lewat Tanah Abang, langsung ke Jalan Kasablanka, ke arah Bekasi gitu kan, Kampung Melayu, belok ke kanan terus nanti lurus Kalimalang Bekasi gitulah pokoknya ya. Nah, disinilah keanehan-keanehannya itu banyak sekali terjadi. Jadi Albert selesai dia show itu kan dia langsung mereteli apa sih? Melepas kostumnya dia, menghapus makeupnya dia di ruang make up dan juga di ruang kostum gitu kan ya. Nah, di situ sebenarnya dia udah mulai merasakan ini kok ada kayak apa ya yang memperhatikan aku gitu, dan kayak nggak cuman satu gitu loh, kayak dia tuh kayak sensitif banget gitu hari itu. Kenapa ada kayak banyak mata yang memperhatikan aku tapi nggak nampak. Jadi itu dia tuh tahu betul bahwa yang memperhatikan dia tuh bukan manusia tapi sosok-sosok tak kasat mata gitu kan ya. Terus dia pulang lah, dia pamitan sama kru-kru di situ, sama IO-IO-nya di situ, dia pamitan untuk pulang gitu kan. Ya udah dia terima honor, dia pulang, turunlah ke lift. Di lift juga dia ngerasanya nggak enak. Ini kok di dalam lift kayaknya gue nggak sendirian sih gitu dia ngerasanya. Nah, keluarlah dari lift kan, dia ke basement, ke parkiran motor. Dia tuh naik motor kemana-mana ya. Terus dari lift ke parkiran motor itu lumayan jauh jaraknya, tuh kayak yang 100 meter gitulah ya. Jalan kaki kan dia. Nah, di situ itu suasana parkiran malam hari itu tuh juga emang lampunya itu nggak dinyalain semua, mungkin penghematan atau gimana nggak ngerti. Pokoknya parkiran di hotel itu tuh kayak nggak terlalu terang gitu. Ada lampunya itu ada, tapi nggak semua dinyalain gitu loh, temaram gitu loh suasananya. Dia jalanlah kan dari lift ke arah parkiran motor itu, tek jalan. Ini apa sih gitu, kayak dia tuh tetap aja ada yang ngikutin gitu loh dia perasaannya tuh kan. Nah, kebetulan di parkiran motor sendiri itu cuma ada 2 petugas emas-emas yang jaganya itu di tempat loket itu sama di penjagaan penitipan helm gitu. Sementara motornya dia diparkirnya tuh di pojokan belakang yang gelap banget gitu kan. Tapi dia memberanikan diri untuk ambil motornya. Iyalah motornya di situ kan. Mau nggak mau dia memberanikan diri untuk ambil motornya di pojokan. Dalam hati gelap nih. Dia jalan kaki ke arah motornya dia. Terus langsung dia pakai helmnya, dia nyalain kan mesinnya. Nggak bisa, mesinnya nggak nyala. Susah. Udah begini kondisinya, gue ngerasa nggak enak hati. Mesinnya juga nggak bisa biasanya, padahal juga mesinnya itu prima kondisinya sebenarnya gitu loh. Kok nggak nyala, kenapa ya? Terus waktu mesinnya itu nggak nyala-nyala, dia tuh berusaha ngidupin mesinnya itu pakai starter bawah itu loh yang pakai kaki, tetap nggak nyala-nyala gitu kan. Dia udah kumat-kamit berdoa kan. Pas dia lagi berdoa tuh, dia nggak nyala-nyala mesinnya, dia tuh tiba-tiba tuh mendengar ada suara tawa anak kecil yang lari-larian di bagian belakangnya dia. Nah, bagian belakangnya dia itu apa? Itu tempat sampah hotel yang besar-besar itu loh, yang banyak itu dijejer-jejer di situ. Gak ada orang kan, dia sendirian di situ yakin banget. Terus, aduh, kok ada suara anak kecil ketawa-ketawa gitu loh. Nah, terus melihat itu, alhamdulillahnya si salah satu emas yang berjaga di tempat penitipan helm itu nyamperin dia. Kenapa bang? Gak bisa nyala ya mesinnya? Iya nih bang, kenapa ya?
tolongin dong. Akhirnya ditolongin lah sama si Mas tukang jaga apa tuh, yang petugasnya itu ya, tukang jaga helm, penitipan helm itu kan ya. Terus si Masnya nyalain pakai starter biasa, pakai starter tangan, starter atas itu. Nyala, alhamdulillah. Tapi anehnya di sini Albert itu ngelihat Masnya waktu nyalain sepeda motor itu tuh raut mukanya itu senyum, kayak ketawa gitu, kayak tahu sesuatu, terus mulutnya tuh komat kamit doa gitu kali ya. Nyala gitu. Terus ditepok lah pundaknya si Albert sama si Mas ini kan. Hati-hati ya Mas, jangan lupa berdoa dulu. Iya bang, makasih ya bang. Nah kan, singkat kata dia keluarlah dari area parkiran, dari area hotel itu. Singkat kata dia langsung tancap gas ke Bekasi kan. Dia kan nggak mau pulang ke Ben Hill, padahal Ben Hill deket itu. Tapi dia nggak mau pulang, emang malam minggu dia selalu pulang, dia pengen nginep di rumah temannya di Bekasi. Di sana tuh seru gitu katanya dia. Nah udah kan, jalurnya adalah dari Tanah Abang, dari Hotel HI, dari Bundaran HI keluar ke Kebon Kacang, Tanah Abang, langsung ke arah Jalan Casablanca, ya kan? Nah di situ tuh kan ada terowongan Casablanca yang serem banget tuh katanya. Tapi Albert ngerasanya tuh enggak gitu loh, biasa aja gitu di terowongan Casablanca itu. Justru dia merasakan sesuatu yang aneh, merasakan sedikit takut waktu setelah melintas terowongan Casablanca. Jadi di situ ada jalan kan, jalannya gede kan, jalan Casablanca itu. Di sisi kanan dan kiri itu pemakaman, dan konon jalanan itu juga dulunya pemakaman. Nah di situ sebenarnya dia juga udah biasa lewat situ dan nggak ada apa-apa. Tetapi entah kenapa malam itu, jadi sekitar jam 11 malam atau setengah 12 malam gitu, dia melintas di situ tuh kok kayak ada aneh. Udah dari tadi di hotel juga dia ngerasanya aneh gitu kan. Tiba-tiba dia melihat dua sosok, satu ibu-ibu, satu anak kecil, nyebrang dari ujung jalan seberangnya sana. Nyebrangnya itu lari gitu, lari tanpa tengok kanan kiri. Awalnya dia mikir, oh mungkin karena dari arah yang berlawanan itu emang nggak ada kendaraan, jadi dia tuh nggak nengok gitu, lari truk gitu kan. Tapi anehnya waktu dia melintas di depannya si Albert, sosok itu pun juga nggak nengok, jadi langsung kayak mau nabrak si Albert gitu loh. Padahal itu tepat di depannya motornya, sampai si Albert ini ngerem mendadak sampai motor itu nyaris berhenti gitu loh. Nah, di situ dia aneh kan Albert kan. Waduh, itu apa gitu. Siapa gitu, bukan apa sih, siapa gitu. Nah, anehnya si sosok ini, ibu-ibu dan anak-anak ini, dia itu pakai bajunya itu compang-camping, terus pokoknya lusuh, kayak sekilas tuh mirip kayak orang gila gitu, kayak orang nggak waras. Dan waktu dia nyebrang itu kok mereka tuh sambil ketawa-ketawa cekikikan gitu loh. Jadi kayak nggak sewajarnya orang. Oh, tapi dalam hatinya Albert, oh mungkin itu memang orangnya tuh sedikit tidak waras gitu, makanya dia kayak gitu. Tingkahnya kayak orang nggak waras gitu loh, bisa ngebayangin kan? Nah, lanjutlah kan dia, lanjut dari daerah Casablanca, dia lanjut lurus ke arah BKT, dan setelah melintasi Tebet kan dia lewat Kampung Melayu. Di Kampung Melayu itu kan di atasnya ada flyover gitu kan, ada jalan ke atas gitu loh, kayak jembatan gitu loh, jalan ya flyover kan namanya itu. Buat yang nggak tinggal di Jakarta aku jelasin ya satu-satu. Buat yang tinggal di Jakarta pasti langsung paham, bisa ngebayangin atasnya Kampung Melayu itu ada flyover gitu kan. Di atas flyover Kampung Melayu itu si Albert tiba-tiba mencium bau kembang. Setelah mencium bau kembang, tiba-tiba sesaat kemudian bau kembang itu hilang dan berubah menjadi bau yang sangat anyir, kayak anyir darah gitu loh. Nah, terus dia melanjutkan kan perjalanannya. Dia udah mulai geber tuh, apa tuh namanya, gasnya itu. Dia mulai ngegas motornya tuh udah mulai kenceng. Dia pengen ngebut gitu nyampe di Bekasi. Akhirnya sampailah, singkat kata, sampailah dia di Bekasi di rumah temannya. Dia nyampe di Bekasi, dia langsung buka gerbang tuh, karena dia udah biasa kan, udah teman dekat gitu. Dia buka gerbangnya dia langsung masukin motor ke garasi mobilnya dia, langsung dia taruh di situ, parkir di situ, dia tutup gerbang, dia ketok-ketok, tok-tok, assalamualaikum. Nggak selama kemudian dibukain, emang udah janjian kan, dibukain sama salah satu temennya, dibukain dari dalam gitu. Astagfirullahaladzim, temennya langsung kaget gitu. Terus habis gitu, wudu gitu lah. Albert bingung kan, baru nyampe gue, ngapain gue udah sholat, kenapa disuruh wudu? Gue capek, pengen makan, tadinya pengen ngopi di situ gitu kan, disuruh wudu sambil merem gitu temennya. Terus habis gitu ya udahlah, Albert wudu kan di pancuran, di keran yang ada di depan, di halaman gitu ada kerannya. Dia wudu Albertnya kan, abis wudu, terus habis gitu dia masuk. Gitu kan, temennya tuh kayak ngos-ngosan gitu, kayak pucet gitu. Dalam hati Albert, kenapa sih, ini pasti ada apa-apa. Tapi Albert nggak mau nanya dulu. Nah, Albert di situ ngopi, ngerokok lah kan di ruang tamu gitu sama temen-temennya. Kenapa tuh tadi gitu. Terus si temennya nanya gini, lo tadi barusan dari mana sih gitu. Terus ada kejadian apa sih gitu. Nah, Albert cerita kan, mau nggak mau dari A sampai Z tadi rentetannya, yang diliatin apa, suara-suara apa, semua pokoknya diceritain lah sama Albert. Tadi lo tahu nggak, waktu lo nyampe sini dan gue buka pintu, lo tuh nggak sendiri.
dan elu itu ada dua sosok yang berdiri di belakang elu. Sosoknya itu ibu-ibu dan anak-anak. Mukanya separuh bener, separuh pecah gitu katanya. Jadi lumuran darah. Jadi ternyata si hantu yang nyebrang tadi di Casablanca itu tuh kayak nebeng sampai ke Bekasi. Dan memang katanya sih ini kejadiannya baru beberapa hari sebelumnya itu memang ada terjadi kecelakaan di atas jembatan Kampung Melayu, jembatan terminal Kampung Melayu itu loh, flyovernya itu terjadi kecelakaan di situ. Tapi di sini yang aku nggak ngerti adalah apakah ada hubungannya antara hantu yang sama Albert itu kan dia udah sensitif banget waktu di hotel, terus suara cekikikan anak kecil waktu di parkiran, sama hantu yang nyebrang ibu-ibu dan anak-anak, sama kecelakaan yang di Kampung Melayu, apakah itu ada atau masing-masing? Kalau aku sih ngiranya mungkin hari itu Albert lagi sensitif aja. Gimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Semuanya udah mau nonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe, share, dan juga tinggalkan like-nya. Ramaikan kolom komentar ya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kuat. Part 6 ya hari ini. Oke.